Hai teman-teman, selamat datang di pembelajaran matematika yang super seru. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan desimal dan persen. Di sini kita sudah masuk ke materi bilangan desimalnya. Teman-teman tahu tidak apa itu bilangan desimal? Jadi teman-teman, bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan tanda koma untuk memisahkan bagian bilangan bulat dengan bagian pecahannya. Sistem bilangan ini disebut sistem desimal karena berbasis 10, yang artinya setiap posisi angka menunjukkan nilai yang merupakan pangkat dari 10. Misalnya nih, jika terdapat satu pizza yang utuh dengan nilai 1,0 atau 1, lalu pizza yang kedua dipotong 1/4 bagian, maka sisanya adalah 3/4 atau dalam bentuk desimalnya 0,75. Lalu pizza yang ketiga dipotong setengah atau 1/2 bagian, maka sisanya adalah 1/2 atau dalam bentuk desimalnya adalah 0,5. Lalu pizza yang terakhir dipotong 3/4 bagian, maka sisanya adalah 1/4 atau dalam bentuk desimal 0,25. Nah, materi yang pertama tadi sudah selesai. Mari kita lanjut ke materi kedua, yaitu nilai tempat bilangan desimal. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa sih itu nilai tempat bilangan desimal? Jadi, nilai tempat adalah nilai dari suatu angka berdasarkan letaknya dalam sebuah bilangan. Dalam bilangan desimal sebagai pemisah dari bilangan bulat yang berada sebelah kiri koma, sedangkan bilangan pecahan berada setelah kanan koma. Supaya lebih jelas, yuk simak contoh berikut ini. Misalnya nih, terdapat 56,427, di mana angka 56 adalah bilangan bulat karena berada pada kiri koma, sedangkan 427 adalah bilangan pecahan karena terdapat pada kanan koma. Oke teman-teman, kita masuk ke materi ketiga, yaitu hubungan bilangan desimal dengan pecahan. Jadi, bilangan desimal bisa diubah menjadi bilangan pecahan, sedangkan bilangan pecahan juga bisa diubah menjadi bilangan desimal. Nah, yang pertama itu kita akan mengubah bilangan desimal ke bilangan pecahan. Misalnya nih, terdapat 0,5 sama dengan 5/10. Kenapa sih bisa jadi 5/10? Angka 5 langsung saja kita tulis langsung di atas. Kenapa sih bisa jadi 1/10? Karena terdapat satu angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan menyederhanakan pecahannya, yaitu dengan sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, sedangkan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya, kita akan merubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Contohnya adalah 1/2 sama dengan 0,5. Kenapa bisa menjadi 0,5? Karena 1/2 artinya 1 dibagi 2. Nah, karena 2 tidak bisa masuk ke 1, jadi kita tambahkan koma dan 0 di belakang 1 menjadi 1,0 atau 10/10. Nah, sekarang kita hitung. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena tadi kita sudah menambahkan koma, jadi hasilnya adalah 0,5. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya adalah mengurutkan bilangan desimal. Bilangan desimal bisa diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar loh, atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya, bandingkan angka dari kiri ke kanan. Misalnya, kita contohkan pada tinggi pohon. Pertama, terdapat pohon mangga dengan tinggi 3,4 meter. Kedua, terdapat pohon kelapa dengan tinggi 4,1 meter. Ketiga, terdapat pohon tomat yang memiliki tinggi 2,45 meter.
keempat terdapat pohon nangka dengan tinggi 4,9 meter. Dan terakhir adalah pohon cabai yang memiliki tinggi 1,75 meter. Langkah pertama mengurutkan bilangan desimal adalah samakan jumlah angka di belakang koma dengan menambahkan angka 0. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa angka terbanyak yaitu 2 angka di belakang koma. Jadi, yang memiliki 1 angka di belakang koma, kita tambah dengan angka 0. Kedua, bandingkan angka dari kiri ke kanan. Perlu diingat ya teman-teman, jika ingin mengurutkan angka dari kecil ke besar, maka ambil angka terkecil terlebih dahulu. Namun, jika ingin mengurutkan angka dari besar ke kecil, maka ambil angka terbesar terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika ingin mengurutkan bilangan desimal, kita lihat dari angka yang berada di sebelah kiri. Berdasarkan gambar, manakah angka yang terkecil dan manakah angka yang lebih besar? Yap, benar sekali teman-teman. Jadi, pohon cabai berada di urutan terkecil dengan tinggi 1,75 meter. Lalu disusul dengan pohon tomat dengan tinggi 2,45 meter. Dan disusul lagi oleh pohon mangga dengan tinggi 3,40 meter. Lalu, bagaimana dengan pohon nangka dan pohon kelapa yang memiliki jumlah nilai yang sama? Ketiga, jika terdapat angka dengan nilai yang sama, maka lihat angka yang berada di sebelah kanannya. Pada pohon manakah angka dengan nilai yang lebih kecil? Yap, benar sekali. Pohon kelapa memiliki nilai yang lebih kecil. Jadi, inilah hasil akhirnya. Berdasarkan urutan terkecil, pohon cabai berada pada tingkat terkecil dengan tinggi pohon 1,75 meter. Lalu yang kedua, ada pohon tomat dengan tinggi pohon 2,45 meter. Yang ketiga, ada pohon mangga dengan tinggi 3,4 meter, atau bisa kita sebut juga dengan 3,40 meter ya. Lalu yang keempat, ada pohon kelapa dengan tinggi pohon 4,10 meter. Terakhir, pohon yang paling tinggi adalah pohon nangka dengan tinggi 4,90 meter. Lalu, untuk urutan terbesar, tentu saja sebaliknya ya teman-teman. Pohon nangka berada pada urutan tertinggi dengan tinggi pohon 4,9 meter. Lalu yang terkecil adalah pohon cabai dengan tinggi pohon 1,75 meter. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu operasi hitung pada desimal. Ada beberapa operasi hitung pada desimal. Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Dan yang keempat, pembagian. Kita masuk ke materi penjumlahan ya teman-teman. Contoh, 3,25 ditambah 1,40 hasilnya berapa ya? Nah, karena 5 ditambah 0 sama dengan 5, 2 ditambah 4 sama dengan 6, komanya diturunkan, 3 ditambah 1 sama dengan 4, jadi hasilnya berapa ya? Teman-teman tahu nggak? Wah, benar sekali. Hasilnya jadi 4,65. Karena teman-teman sudah paham, kita lanjut ke pengurangan ya teman-teman. Contohnya, 8,60 dikurangkan dengan 3,45, hasilnya berapa ya? Jadi, karena 0 dikurang 5 itu tidak bisa, maka dipinjam 1 dari 6, hingga 0 bernilai 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Karena 6 sudah dipinjam 1 oleh 0, maka nilai 6 berubah menjadi 5. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian komanya kita turunkan. Lalu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya berapa ya teman-teman? Benar sekali, hasilnya jadi 5,15.
Karena teman-teman sudah mengerti di pengurangan, kita lanjut ke perkalian ya teman-teman. Kita ambil contoh 1,2 dikali 0,3. Nah, caranya yaitu kita hilangkan dulu komanya. Setelah kita hilangkan komanya, jadi 12 kali 3. Jika 12 kali 3 itu hasilnya 36, maka 1,2 dikali 0,3 sama dengan berapa ya? Betul sekali, hasilnya jadi 0,36. Karena teman-teman sudah mengerti di penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kita lanjut ke pembagian ya teman-teman. Contohnya, 4,8 dibagi 0,6 hasilnya berapa ya? Nah, sama seperti perkalian, di pembagian kita hilangkan juga komanya. Setelah kita hilangkan komanya, 4,8 dibagi 0,6 berubah menjadi 48 dibagi 6. Karena 48 dibagi 6 hasilnya adalah 8, jadi hasilnya berapa ya teman-teman? Jadi 4,8 dibagi 0,6 hasilnya adalah 8. Kenapa 8? Karena koma dihilangkan dengan mengalihkan keduanya dengan 10, sehingga perbandingan nilainya tetap sama. Materi selanjutnya adalah konversi bilangan desimal ke persen. Bilangan persen adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan dari 100 bagian. Tanda yang digunakan adalah persen, dibaca persen. 50% artinya 50 dari 100. Sedangkan 25% artinya 25 dari 100. Teman-teman tahu tidak, bilangan desimal bisa loh kita ubah jadi persen? Caranya gampang banget. Mari simak materi berikut ini. Misalnya, 0,5 sama dengan berapa persen? Karena 0,5 satu angka di belakang koma, jadinya 5/10. Lalu dikali 10/10. Mengapa dikali 10? Karena 100% per 100, jika dibagi 10, maka hasilnya 10. Jika penyebutnya 10, berarti pembilangnya juga 10 ya teman-teman. 5 dikali 10 sama dengan 50, 10 dikali 10 sama dengan 100. 50/100 artinya 50%. 7,08 sama dengan berapa persen? Karena 7,08 dua angka di belakang koma, jadinya 708/100. Maka hasilnya 708%. Mudah sekali bukan? Lalu contoh ketiga, 2,375 sama dengan berapa persen? Karena 2,375 tiga angka di belakang koma, maka jadinya 2375/1000. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk persen, maka kita hapus satu angka nolnya ya. Berarti pada pembilang ditambahkan satu angka di belakang koma. Jadinya 237,5%. Teman-teman tahu tidak? Ternyata bilangan desimal sering banget kita pakai di kehidupan sehari-hari loh. Misalnya, waktu ibu beli beras setengah kilo, itu artinya 0,5 kilogram. Jadi, matematika itu sebenarnya ada di sekitar kita. Kita hanya perlu lebih jeli melihatnya. Hore, kita sudah belajar banyak hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Bye-bye.